Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriana Dian Putri Siregar. Saya ingin menjelaskan mengenai materi hukum administrasi negara. Yang pertama adalah pengertian dari hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah hukum mengenai pemerintahan atau eksekutif di dalam kedudukannya, tugas-tugasnya, dan fungsi dan wewenangnya sebagai administrator negara. Ruang lingkup Han sebagai berikut. Yang pertama adalah hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum. Yang kedua yaitu hukum tentang organisasi dari administrasi negara. Yang keempat yaitu hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara sendiri. Lalu yang kelima adalah hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah. Yang terakhir adalah hukum tentang peradilan administrasi negara. Selanjutnya adalah kedudukan Han dengan ilmu hukum lainnya. Di sini terlihat ada dua perbedaan, yaitu pada masa sebelum abad ke-19 dan setelah abad ke-19. Sebelum abad ke-19, hukum itu terbagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Lalu di sini hukum publik ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu hukum tata negara dalam arti luas dan hukum pidana. Hukum privat kemudian dibagi menjadi dua, hukum perdata dan hukum dagang ataupun hukum bisnis. Hukum tata negara dalam arti luas ini terbagi menjadi hukum tata negara dalam arti sempit dan hukum tata negara. Lalu pada setelah abad ke-19, hukum itu dibagi menjadi dua juga, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik di sini terdiri dari hukum tata negara dan hukum tata usaha negara. Hukum tata negara dibagi menjadi hukum dagang dan hukum administrasi negara. Lalu yang hukum privatnya dibagi menjadi hukum pidana dan hukum perdata. Nah, kesimpulannya dari wacana di atas yaitu hukum yang pada saat abad ke-19 itu sudah dibagi menjadi hukum tata usaha negara, bukan lagi menjadi hukum pidana. Selanjutnya yaitu fungsi ilmu hukum administrasi negara. Yang pertama adalah menciptakan pemerintah yang baik, yaitu pemerintah yang bersih dari KKN. Lalu yang kedua adalah menciptakan aparat pemerintah yang baik. Fungsi hukum administrasi negara, yang pertama itu adalah hukum administrasi negara itu menjamin kepastian hukum. Yang kedua adalah menjamin keadilan hukum. Yang ketiga adalah hukum administrasi negara berfungsi ganda. Selanjutnya adalah asas-asas hukum administrasi negara. Yang pertama adalah asas legalitas, yang kedua adalah asas tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan, yang ketiga adalah asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara, yang keempat adalah asas kesamaan hak bagi setiap penduduknya. Lalu yang kelima adalah asas upaya memaksa, yang keenam adalah asas kepastian hukum, yang ketujuh adalah asas keadilan sosial, yang kedelapan adalah asas orang yang tepat dan di tempat yang tepat. Lalu yang kesembilan adalah asas peraturan dan kesatuan. Lalu yang kesepuluh adalah asas batal karena kecerobohan hukum administrasi. Lalu yang terakhir adalah asas kebebasan. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari hukum administrasi negara. Yang pertama itu adalah memberikan kewenangan yang luas pada administrasi negara. Yang kedua yaitu membatasi dari pergerakan administrasi negaranya. Lalu yang ketiga adalah memberikan perlindungan kepada rakyat. Yang keempat adalah membebani rakyat dengan kewajiban. Pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan hukum. Negara hukum. Pengertian dari negara hukum yaitu menurut penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan kekuatan belaka. Klasifikasi negara hukum. Yang pertama adalah klasifikasi negara hukum berdasarkan klasik. Negara hukum berdasarkan klasik ini pergerakan eksekutifnya terbatas. Lalu yang kedua adalah negara hukum modern. Negara hukum modern di sini pergerakan eksekutifnya tidak seperti klasik, yaitu sudah ada pergerakannya lebih luas. Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum ini merupakan hasil konvensi pendiri bangsa Indonesia, dijadikan sebagai asas politik negara, menjadi rujukan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
Kemudian asas legalitas. Asas legalitas di sini adalah asas di mana perbuatan penguasa di suatu negara itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku di suatu negara. Kebebasan bertindak hukum administrasi negara. Yang pertama itu adalah fresh ermission, yang kedua adalah delegasi perundang-undangan, yang ketiga adalah dread function. Selanjutnya adalah sumber hukum material. Sumber hukum material terbagi menjadi 3, yaitu sumber hukum material historis, sumber hukum sosiologis, dan sumber hukum filosofis. Kemudian sumber hukum formal. Sumber hukum formal itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan. Terus yang kedua adalah praktik administrasi negara atau tidak tertulis. Yang ketiga adalah jurisprudensi. Yang keempat adalah doktrin. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.